Selamat pagi, siang ataupun malam Mak Doni. Kami dari kelompok 8 akan menganalisa website NPure dan juga White Lab. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisa yang telah kami lakukan menggunakan tools dari SimilarWeb. Di mana untuk yang pertama yaitu mengenai bounce rate. Bounce rate sendiri merupakan metrik yang menunjukkan pengunjung website yang kemudian meninggalkan halaman tanpa adanya interaksi yang dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi akibat UI atau UX yang sulit untuk dipahami, adanya iklan yang muncul ataupun masalah lainnya, sehingga bounce rate yang tinggi dapat mengidentifikasi adanya masalah. Untuk matriks ini, White Lab lebih unggul 27,9% dibandingkan dengan website NPure. Selanjutnya mengenai average duration visit, di mana matriks ini berguna untuk mengukur seberapa tertarik pengunjung pada website tersebut. Selain itu, dapat digunakan untuk menganalisa apabila adanya perubahan yang dilakukan oleh website, apakah baik atau tidak, yang dapat dilihat dari durasi kunjungannya. Untuk matriks ini, website NPure lebih unggul 3 menit dibandingkan dengan website White Lab. Selanjutnya mengenai monthly website visit. Matriks ini berguna untuk menganalisa mengenai kampanye atau event apa yang sedang berjalan. Apakah kampanye atau event yang sedang dilakukan itu dapat membawa adanya fluktuasi lalu lintas pada website tersebut. Untuk matriks ini, baik White Lab maupun NPure masih berada di bawah 5.000 visit untuk bulan September. Namun NPure masih lebih banyak dibandingkan dengan website White Lab. Berikutnya untuk monthly mention dari kedua perusahaan, di mana untuk monthly mentionnya ini dimenangkan oleh NPure dengan menempati angka 979 mention per bulan, sedangkan White Lab hanya 683. Lanjut ke estimasi social media reach, di mana hal ini masih dimenangkan oleh NPure, menempati di angka 14.771.431. Kemudian lanjut ke non-social reach, di mana hal ini dimenangkan oleh perusahaan White Lab, di mana mereka menempati di angka 115.662. Kemudian berikutnya untuk marketing channels distribution, di mana untuk kategori ini dimenangkan oleh NPure, di mana mereka menempati di angka 5.755. Dan mostly ini dalam organic search, di mana di organic search ini total trafficnya White Lab lebih tinggi daripada NPure. Habis itu untuk NPure sendiri lebih mendominasi di para pelanggan yang menggunakan desktop untuk marketing channel distributionnya. Kemudian untuk engagement, kalau misalnya untuk hal ini dimenangkan oleh NPure, di mana untuk monthly visitsnya ini lebih dari 5.000, dan untuk visit durationnya pun di 4 menit 7 detik, di mana White Lab hanya 1 menit 7 detik. Nah, berikutnya untuk pages per visit, bounce rate, dan page views, ketiga kategori ini dimenangkan oleh White Lab. Pages per visitnya 4,84, bounce rate-nya 28,02%, dan page views-nya di 8.181. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai presence score, top keyword, sentimen, serta reputasi dari dua brand ini. Presence score adalah skor yang menjelaskan presensi atau eksistensi brand ini dalam dunia media sosial. Presensi kedua brand ini terbilang cukup baik, di mana presence score White Lab dan NPure mendapatkan nilai 37 dan 31, lebih tinggi sebesar 60% dari brand-brand lain. Top keywords adalah sekumpulan kata yang berasosiasi dengan langsung kepada brand. Untuk White Lab, 3 keyword paling atas adalah White Lab, beneran sebagus itu, dan skincare. Sedangkan untuk NPure, kami belum mempunyai data yang tersedia. Sentimen adalah penilaian terhadap pengaruh brand terhadap konsumen ketika berinteraksi dengan brand. Sentimen chart pada kedua brand ini terlihat naik turun, menjelaskan lebih banyak sentimen positif dibanding negatif. Namun pada waktu tertentu terlihat pada grafik White Lab yang sempat mengalami lebih banyak sentimen negatif daripada sentimen positif. Reputasi score adalah nilai reputasi yang menggambarkan value dari brand tersebut yang diberikan oleh pengguna online. Untuk saat ini, kami belum dapat memberikan reputation score pada NPure dan White Lab karena kurangnya data yang tersedia. Geografi, metrik ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana lalu lintas website berasal dari suatu wilayah atau negara. Dengan mengetahui metrik ini, perusahaan dapat menyesuaikan model website mereka, serta strategi pemasaran yang sesuai untuk preferensi masyarakat di wilayah yang berbeda-beda. Berdasarkan SimilarWeb, diketahui bahwa trafik terbanyak NPure dan White Lab berasal dari Indonesia, dengan pembagian 45,1% untuk NPure dan 54,9% untuk White Lab. Sebagai brand yang berasal dari Indonesia, hal ini merupakan keuntungan bagi kedua brand untuk menyesuaikan website mereka dengan preferensi masyarakat lokal. Namun hal ini juga merupakan tantangan bagi kedua brand untuk terus bersaing mengungguli satu sama lain. Audience demographic.
Metrik ini berfungsi untuk memahami audiens yang mengunjungi website perusahaan. Dengan memahami informasi demografik, perusahaan dapat melakukan personalisasi konten untuk website mereka agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan audiens tertentu. Audience interest. Metrik ini berfungsi untuk memahami minat dan perilaku pengunjung website. Melalui SimilarWeb, kita dapat mengetahui traffic pengunjung website yang mengunjungi website lain. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Salah satunya adalah dengan melakukan kemitraan dengan brand yang sering dikunjungi oleh pengunjung website perusahaan. Jadi, berdasarkan hasil analisis dari kinerja pemasaran digital kedua perusahaan, yakni Enmore dan White Lab, berdasarkan metrik dan analitik utama sebagai konklusinya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk dapat memberikan wawasan tentang performa perusahaan dan area yang perlu diimprove guna meningkatkan strategi pemasaran digital ke depannya. Hal ini terdapat 3 poin terkait dengan analitik dan metrik yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni engagement and content quality, marketing strategy and distribution, serta rekomendasi. Yang pertama adalah engagement and content quality. Enpure unggul dalam hal durasi, kunjungan rata-rata, dan halaman perkunjungan. Pengunjung situs web Enpure terlibat dengan konten mereka, menghabiskan lebih banyak waktu di situs, dan menjelajahi lebih banyak halaman. White Lab menawarkan bounce rate yang lebih rendah. Hal ini berarti menunjukkan bahwa White Lab secara efektif mempertahankan pengunjung dan mengurangi jumlah pengunjung yang dengan meningkatkan situs setelah kunjungan singkat. Strategi pemasaran dan distribusi. Enpure menunjukkan kekuatan dalam skor distribusi saluran pemasarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Enpure menggunakan beragam saluran pemasaran untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web mereka. White Lab di sisi lain memiliki skor kehadiran yang lebih tinggi yang menyeratkan kehadiran online yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa merek dan konten White Lab lebih dikenal dan terlihat secara luas di landscape digital. Poin ketiga adalah rekomendasi. Enpure harus fokus pada pengurangan bounce rate-nya. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas dan relevasi konten, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengoptimalkan SEO. White Lab dapat meningkatkan pemasaran digitalnya dengan berupaya meningkatkan durasi kunjungan rata-rata. Untuk melakukan hal ini, menyediakan konten lebih menarik dan relevan, mengoptimalkan waktu buat halaman, dan memastikan bahwa pengunjung menemukan apa yang mereka cari dengan cepat sangatlah penting. Poin berikutnya adalah diversifikasi saluran pemasaran. Hal ini merupakan strategi yang harus dijelajahi untuk Enpure dan White Lab. Dengan menjangkau lebih banyak khalayak yang lebih luas melalui platform pemasaran yang berbeda, kedua perusahaan dapat memperluas jangkauan dan dampaknya. Sebagai tambahan, Enpure juga harus berkonsentrasi pada peningkatan kehadiran online. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan konten, keterlibatan aktif di media sosial, dan strategi SEO untuk meningkatkan visibilitas. Kesimpulannya, Enpure dan White Lab memiliki kekuatan yang unik dan area yang perlu mereka tingkatkan dalam strategi pemasaran digital mereka. Dengan mengatasi bidang-bidang ini, mereka dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan dan mencapai hasil yang lebih baik. Tentunya kolaborasi dan berbagi pengetahuan dapat semakin memperkuat kesuksesan mereka. Itu saja dari kelompok kami, terima kasih.